Ternyata penting diam dan mendengarkan. Jangan kesusu ingin ngomong. Ini jadi kunci. Di situ kita mengupgrade diri kita. Diam berarti kita refleksi, mikir. Otak kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita ya malam hari ini. Meskipun dalam situasi hujan, gerimis. Alhamdulillah kita hujan berarti ndak sumuk, seger. Nah, besok kalau kok ndak hujan, ya alhamdulillah ndak hujan berarti kita ndak basah. Apa saja kan sebenarnya anugerahnya Allah, apakah itu panas, apakah itu hujan. Tinggal kita mencari sudut pandang yang tepat. Apa saja yang kita alami itu pasti bisa kita temukan sudut positifnya. Itulah nanti yang kita sebut sebagai hikmah. Bahkan yang pahit-pahit. Alhamdulillah saya diberi sakit, mungkin saatnya istirahat. Itu jadi apa saja bisa kita temukan sudut positifnya. Baik, kita mulai ya kajian malam hari ini. Masih melanjutkan tentang mencari rumus hidup yang tenang, yang berhubungan dengan kestabilan mental, emosi. Malam hari ini kita belajar dari Michel Foucault, tokoh yang mungkin teman-teman pernah mendengarnya. Dulu juga di ngaji filsafat kelihatannya pernah kita bahas. Saya tidak tahu rekamannya jadi atau tidak, karena seingat saya ada beberapa rekaman kajian yang tidak jadi. Mungkin Allah masih belum meridhoi tema itu sampai ke YouTube. Jadi hanya untuk yang hadir saja yang waktu itu mendapatkan tema itu. Di antara yang saya ingat benar yang terus rekamannya nggak jadi tidak ada online-nya, itu dulu pernah kita bahas tema Kama Sutra. Unik ya. Dan tidak jadi, Allah nggak meridhoi kita bahas itu berarti. Generasi ngaji filsafat awal mesti pernah itu mengikuti itu, tapi sekarang sudah. Saya disuruh ngulang lagi, males, sudah pernah dibahas. Jadi pokoknya bukan rezekimu tema itu. Baik, malam hari ini kita membahas beliau, tokoh filsafat dari Perancis. Orangnya agak kontroversial, agak aneh, agak unik. Dia salah satu dari 4 tokoh besar strukturalis Perancis. Selain Lévi-Strauss, kemudian Lacan, kemudian Roland Barthes, dan beliau Michel Foucault. Kelahiran 1926, nanti beliau meninggal 1984. Beliau ini ya filosof, ya penulis, ya dosen, ya aktivis, dan banyak bidang yang beliau kuasai, ya dokter, ya psikolog, psikiater. Bapaknya seorang dokter, namanya Paul Foucault. Dan itu nanti diambil juga sebagai namanya Paul Foucault, tapi terus sama ibunya ditambahi Michel. Akhirnya lengkapnya Paul Michel Foucault.
Cuma beliau lebih suka misalnya saja yang dipakai. Oke, beliau sendiri bilangnya saya itu tidak terlalu pinter. Mungkin saya di kelas saya paling bodoh, tapi pada akhirnya jadi pinter. Jadi ini agak unik ya. Beliau ini punya sesuatu yang mungkin bahasa kita tidak normal. Nanti ini berhubungan dengan filsafat beliau tentang normal tidak normal. Beliau laki-laki yang suka laki-laki. Jadi itu unik cerita beliau. Beliau itu tertarik dengan temannya, yang temannya itu sama-sama tidak pinternya dengan dia. Nah, karena sudah friend, sudah bestie, dia punya semangat, saya harus membantu teman saya ini. Akhirnya apa? Saya harus agak pinter sedikit biar bisa bantu dia. Level saya harus naik sedikit biar bisa nolong dia kalau ada tugas, kalau ada dari guru. Dan dengan cara itu kemudian dia jadi merasa jadi tambah pinter. Jadi semangat awalnya pengen nolong temannya. Ini saya tidak lulus kok, teman saya tidak lulus ya, kasihan sih, saya tak pinter sedikit untuk membantu teman saya. Nah, ini semangat ini bisa kalian ambil ya, untuk kalau punya teman kok podo-podo ra pinter ya, tidak usah target ranking 1. Mbok saya tak pinter sedikit lah biar bisa membantu teman saya ini. Dan itu rumus itu berlaku di Michel Foucault. Beliau ini pengembara intelektual. Beliau kemana-mana, ke Tunisia, ke Swedia, Polandia. Bahkan terakhir beliau sampai ke Iran waktu revolusi Iran. Dan beliau punya kekaguman tersendiri tentang Islam dan Iran. Baik, itu gambarannya ya, detail riwayat hidupnya silahkan teman-teman cari. Beliau ini orangnya, saya bilang tadi ya, agak aneh, impulsif. Waktu kuliah di École Normale itu di Perancis, beliau depresi beberapa kali, bahkan sampai niat bunuh diri, tapi gagal. Jadi kemudian yes, pokoknya pengalamannya unik-unik, aneh-aneh, termasuk beliau seorang yang workaholic, gila kerja. Meskipun gaya hidupnya agak, apa ya, mungkin teman-teman menyebutnya ura. Tapi karya-karya besarnya menghebohkan dunia filsafat sampai hari ini. Nah, kita sekarang tengok sebentar ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Kita nikmati saja ide-ide dan gagasan dari beliau. Beberapa agak mengagetkan kita. Cuma itulah gunanya pikiran, dikejutkan kemudian biar kita mau berpikir mendalam. Baik, ada banyak gagasan beliau. Malam hari ini kita fokus ke kesehatan mental. Mungkin kita ambil dari beliau nulis buku. Yang pertama itu History of Madness, kemudian The Birth of Clinic, ini yang malam hari ini banyak kita rujuk ya. Kemudian Discipline and Punishment, ini yang berhubungan dengan kesehatan mental. Sama nanti kita ambil beberapa pidato beliau di akhir-akhir hidup beliau. Baik, kita lihat ya, itu gambarnya, itu fotonya. Bisa dilihat ya, wajahnya kelihatan suntuk sekali mikir dunia ini. Ya, bismillah, kita mulai belajar. Ini quote, tadi saya tengok ada quote ini menarik. Kata beliau begini, aku bukan nabi. Mungkin maksudnya beliau yo, tidak harus kalian setujui semua pikiranku. Tugasku adalah membuat jendela setelah sebelumnya hanya ada dinding. Jadi kadang-kadang kita itu terpenjara oleh banyak hal, oleh pikiran kita, gagasan kita, ideologi kita, cara pandang kita, mindset kita. Yang itu kadang-kadang membuat kita kebingungan kalau ada situasi baru yang berbeda, yang tidak terjawab oleh mindset kita. Maka kita perlu cara berpikir alternatif.
Itu yang istilah beliau jendela. Tugas saya membuat jendela. Jadi memberi tawaran, kira-kira bisa ndak kamu lewat sini. Semula ndak ada jalan sama sekali, kita terpenjara oleh pikiran kita. Lah situasinya situasi yang tidak memungkinkan untuk pandangan kita bisa dijalankan. Nah, itu terus dicarikan bobolan. Kadang-kadang dalam hidup itu kita ketemu momen-momen yang modal pikiran lama kita tidak bisa menjawab itu. Perlu alternatif-alternatif khusus. Disitulah kita perlu jendela. Disitulah senangnya orang punya wawasan luas. Tidak pilih-pilih, karena sering saya bilang wawasan itu kayak senjata. Berarti kita punya banyak senjata. Yang tentu saja ya momennya harus pas, makainya. Maka kata Foucault, aku bukan nabi tapi hanya seorang tukang jendela yang membuat jendela bagi dindingmu. Baik, nah saya lanjutkan. Sebelum ke kesehatan mental, kita ke sini dulu ya. Ini tema ini dulu pernah kita bahas waktu pandemi. Saya masih ingat waktu pandemi itu saya membahas tentang sakit. Filosofinya sakit. Nah, ternyata yang kita sebut sakit itu jenisnya 3 kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama disease, yang kedua illness, yang ketiga sickness. Ini beda. Kalau disease itu yang terjadi dengan tubuh kita. Kalau illness itu yang kita rasakan. Kalau sickness itu konsep sakit. Ya, misalnya kepala kita terbentur sehingga terus ada ya bengkaknya. Nah, kepala bengkak itu disease. Terus kita merasa senut-senut. Nah, senut-senutnya itu illness. Terus kamu ke dokter, terus dikasih konsep. Ini namanya sampean memar, namanya sakit ini, obatnya harus ini. Nah, itu sickness-nya. Kalau yang pertama sifatnya objektif, disease itu objektif. Objektif itu ya faktanya. Kepala yang bengkak, tangan yang berdarah, gigi yang copot. Ini kan objektif. Tapi kalau illness ini subjektif. Ada orang kepalanya bengkak, santai saja. Sakit kayak gini ringan, bagi dia kayak enggak sakit. Itu subjektif. Ada yang kesenggol dikit sudah teriak-teriak, ada yang parah santai saja. Itu illness, sifatnya sangat subjektif. Yang ketiga, sickness. Kalau sickness ini namanya intersubjektif. Kesepakatan. Jadi kan di situ ada konsep, ada teori tentang sakit. Tensinya berapa, Pak? Oh, tensinya saya 140. Wah, Bapak termasuk darah tinggi, ini sudah bahaya ini ya. Ini konsep. Tingginya tekanan darah itu disease. Teman-teman pusing atau tidak dengan tensi yang tinggi itu subjektif, itu illness. Terus divonis punya penyakit darah tinggi, hipertensi, itu sickness. Bisa saja orang secara sickness dia diputus parah, tapi illness-nya dia santai saja. Dan ternyata ya umurnya panjang. Nah, bisa saja begitu. Ini nanti di Foucault beliau banyak bahas yang nomor 3. Jadi yang sickness ini, bahwa sakit atau tidak itu kadang-kadang sifatnya kesepakatan orang pinter-pinter. Kita hanya objeknya. Kita sering ditakut-takuti. Wah, ini sudah gejala ini sudah, terus kita divonis ini, divonis itu, terus kita panik. Karena panik terus sakit beneran. Kita sering begitu. Baik.
Jadi nanti ada alirannya di filsafat, kok membahas rasa sakit hanya disease-nya saja, namanya naturalisme. Yang objektif tadi loh, hanya lihat, oh sekarang tensinya 140, 150, oh kepalanya bengkak, oh, hanya ini yang dibahas. Yang terjadi dengan organ atau tubuh kita ya, ini namanya naturalisme. Kalau yang dibahas illness-nya saja, yang kita rasakan saja, itu namanya instrumentalisme. Kalau yang dibahas kesepakatan teori-teori kedokteran, konsep-konsep tadi, namanya konstruktivisme. Jadi ini beda-beda, ini wawasan awal ya, sebelum teman-teman nanti memahami pikirannya Foucault. Jadi beliau ada di ranah ketiga, yang melihat sakit itu seringkali urusan kesepakatan. Biasanya kesepakatan ahlinya, atau istilahnya Foucault, orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan di dunia kesehatan ya para ahli medis, dan kita objeknya. Jadi bisa saja sebenarnya ya kalau untuk tubuh kita tidak sakit kok, kita tidak tapi begitu divonis dokter ya kita tetap diklasifikasi sebagai sakit. Apalagi yang mental. Nah, kalau fisik sih mending, tapi mental ini loh. Mental itu kan nanti mengkategori ini waras, ini tidak waras. Ini normal, ini tidak normal. Dan itu kalau model kesepakatan, itu kayak dulu Ronggo Warsito. Kalau semua orang sudah tidak waras, ada satu orang waras, ya satu orang waras ini yang dianggap tidak waras. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu kadang ya kesepakatan. Di sini mayoritasnya apa? Yang beda dengan semua orang satu ini, mesti dia akan dianggap yang tidak normal. Yang mayoritas itulah yang punya kuasa memutuskan ini normal, yang itu tidak normal. Inilah nanti yang jadi fokusnya Foucault. Baik, sebelum ke sana kita awali dari ceramahnya beliau. Ini tadi yang saya sebut ceramah beliau di bagian fase-fase akhir hidupnya ini sekitar tahun 82 di Universitas Vermont. Ini saya awali dari sini biar nanti lebih mudah, karena tema kita mencari ketenangan diri, mengelola diri. Jadi beliau menyebut ada 4 jenis teknologi. Kita selama ini mungkin menganggap teknologi itu hanya yang pertama itu saja. Kita sering mengabaikan 3 teknologi yang lain. Meskipun nanti di ceramah itu beliau menyebut cuma saya hanya fokus pada 2 teknologi yang terakhir, yaitu teknologi of power dan teknologi of self. Ya, pelan-pelan kita mulai belajar. Ini hari ini kita kuliah beneran. Ya, ada 4 jenis teknologi. Yang pertama namanya teknologi of production, teknologi produksi. Nah, itu yang selama inilah memproduksi, mengubah, memanipulasi sesuatu. Pasir jadi kaca, kapas jadi kain, ini teknologi namanya. Ini definisi kita sehari-hari teknologi ya itu. Fakultas teknik itu ya isinya itu. Saya tidak tahu apa ada fakultas teknik jurusan teknologi of self misalnya. Teknologi of power misalnya. Tidak ada ya. Selalu teknik itu ya teknik yang paling atas itu. Teknologi of production. Ada jenis kedua, teknologi of sign system, teknologi sistem tanda. Bahasa, sastra, mungkin sekarang ada model AI, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Pendidikan, ini sistem makna. Ini juga kan teknologi. Cara kita menyampaikan makna, cara kita mengungkapkan gagasan, dan lain sebagainya.
Ini ada tekniknya. Yang ketiga, teknologi of power. Teknik kekuasaan, cara mengontrol, mengarahkan orang atau mengarahkan kelompok orang. Ya contohnya hukum, militer, rumah sakit, penjara. Ini kan teknik-teknik untuk mengarahkan orang. Hati-hati, jangan jahat loh, nanti tak masukin penjara loh. Nah, hidup jangan kacau, nanti kalau sakit masuk rumah sakit loh. Ini sebenarnya teknik untuk mengumpulkan, mengontrol, mengarahkan individu atau kelompok. Yang keempat, ini yang banyak dibahas oleh Foucault, ya mungkin ini yang kita bahas malam hari ini ya, teknologi of self. Jadi bagaimana kita membentuk identitas, perilaku, moralitas untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Jadi kita ibadah, kita diet, kita nyari hiburan, kita apa, itu bagian dari teknologi of self. Kemarin berbulan-bulan kita membahas kebahagiaan. Cara kita menuju kebahagiaan itu teknologi of self. Bulan ini kita menuju ketenangan hidup, itu teknologi of self. Jadi teknik mengarahkan diri. Identitas kita seperti apa, yang kita lakukan apa, yang jangan kita lakukan apa, dan lain sebagainya. Ini namanya teknologi of self. Nah, Foucault di pidatonya itu beliau akan lebih fokus pada teknologi of self ini dan teknologi of power. Kita bahas dulu yang teknologi diri ya. Nanti setelah itu teknologi power kita sambungkan dengan kesehatan mentalnya. Gimana sih cara teknik untuk memodifikasi diri dengan menuju tujuan yang kita inginkan? Teman-teman kan mestinya punya cita-cita. Nah, cara mengelola diri, mengarahkan diri biar sampai pada cita-cita, keinginan, kebahagiaan, kesuksesan, itu caranya gimana? Itulah nanti yang disebut teknologi of self. Nanti ada 4 cara yang beliau tawarkan. Unsurnya teknologi of self atau teknologi diri itu 4. Yang pertama, pengenalan diri atau pengetahuan diri. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, praktek. Yang keempat, tujuan. Coba ya. Jadi yang pertama, kita harus kenal diri kita. Kita belajar filsafat, belajar agama, mencari ilmu, sekolah, kuliah. Itu kan dalam rangka mengenal diri. Kalau sudah kenal, terus kita arahkan, kita atur. Tanpa pengenalan diri, bagaimana kita mengarahkan diri. Ini basic sudah. Tema-tema humaniora kemarin itu, tema tentang manusia apapun, awalnya memang mengenali diri. Bahkan sampai kalian belajar tasawuf pun diminta mengenali diri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu yang kenal diri. Jadi ini sudah bolak-balik disarankan. Saya tidak tahu teman-teman sudah melakukan apa belum. Kenalan dengan dirimu sendiri. Kalau kalian jatuh cinta, itu kan mesti kalian kepo dengan orang yang kalian taksir. Loh, kalau sama orang lain saja kamu sekepo itu tidak sama dirimu sendiri. Ayo dikenali ya diri kita. Tipe orang yang bagaimana sih aku itu? Kemudian kelebihanku apa, kekuranganku apa, dan seterusnya. Yang kedua, kekuasaan, power. Dalam hidup kita, di sekeliling kita itu ada power yang bekerja. Ada yang tidak kita sadari, ada yang kita sadari. Ada yang kita sadari, kita terima, ada yang kita sadari dan kita tolak. Namanya resisten.
Ini kedua. Jadi kita itu kan hidup tidak mungkin semuanya kita putuskan sendiri. Selalu saja ada kekuasaan, kekuatan, power yang mempengaruhi kita. Power itu tidak harus negara, tidak harus orang level tinggi, mungkin sekedar teman yang menghegemoni kita atau sahabat yang punya kuasa ini, kuasa itu dalam hidup kita, itu pasti ada. Mari kita kenali kerja kekuasaan dalam hidup kita. Itu pasti ada. Tidak mungkin orang free sepenuhnya, tidak ada. Kekuasaan yang bekerja dalam diri kita pasti ada. Sebebas apapun kita. Ya, misalnya, Pak, saya itu bebas, tidak mau terikat apa saja. Loh, kamu seperti itu ikut siapa? Ikut Pak Faiz, Pak. Ya bodoh aja. Itu berarti saya menghegemonimu. Jadi ada kuasaku yang bermain dalam dirimu. Baik. Yang ketiga prakteknya. Yuk kita, yang namanya teknik ya kan berarti ada caranya. Prakteknya apa? Diet kah, meditasi kah, pengakuan dosa, nanti ada penjelasannya. Ada banyak yang harus kita lakukan untuk teknologi diri. Dan yang keempat, tujuannya. Kebahagiaan, pencerahan, kesehatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Baik, nah terus Foucault merangkum 4 teknologi diri. Ini diambil dari era klasik dan abad tengah. Jadi dari Yunani, Romawi, era abad pertama, kedua, ya mungkin dari tradisi filsafat yang kuat, dan yang satu dari tradisi spiritual, khususnya spiritual era kekaisaran Romawi, spiritualitas Kristen. Beliau ngambil 4 teknologi diri diinspirasi oleh era awal ini. Seperti apa sih teknologi diri yang baik itu? Baik, ini bagian juga kita mencari ketenangan diri seperti yang jadi tema bulan ini ya. Yang pertama, yang menarik, teknologi diri yang pertama adalah vigilance and writing. Kewaspadaan dan penulisan. Ini rasanya kayak tidak sinkron ya hubungannya apa kewaspadaan dan penulisan. Tapi ini menarik, kalau kita ingin diri kita ini optimal, yang pertama kita harus senantiasa waspada. Maksudnya apa? Ayo kita amati terus, kita evaluasi, kita kendalikan diri terus-menerus. Jadi kita harus jadi orang yang bermoral, kita harus jadi orang yang bijaksana, kita harus tertib dalam hidup ini. Dan ini kan berarti kita ngawasi diri kita terus-menerus. Diri kita itu kalau kita biarkan sebentar, misalnya sudahlah, misalnya wahai pikiranku, wahai hatiku, istirahat, tidak usah dipakai. Begitu tidak kita pakai, kita tidak usah, kita bisa loss. Maka kuncinya teknologi diri yang pertama vigilance. Ayo diawasi dirimu, kondisimu. Oh, ini saya sedang marah, ini harus dikendalikan. Ini saya sedang seneng ini hati-hati lupa diri. Ini saya sedang kecewa, ini hati-hati putus asa. Itu namanya vigilance. Orang yang mampu mengawasi dirinya terus-menerus, dia yang akan terjamin lebih mudah nanti mencapai tujuan tadi. Jadi ini yang pertama. Pelajaran vigilance yang kemarin banyak kita dapat dari stoikisme. Jadi tema-tema stoik yang kemarin kita bahas panjang lebar di banyak forum itu sebenarnya kalau kata Foucault ya fokusnya satu, vigilance, mengawasi diri. Jadi seperti apa kondisi kita, bagaimana situasi kita, itu vigilance. Nah, selain mengawasi diri ada juga writing. Writing itu nulis. Cara mudah
untuk lebih optimal melakukan pengawasan diri itu ditulis. Nanti ada istilah hipomnemata. Hipomnemata itu semacam buku diarinya orang Yunani Romawi. Jadi zaman dulu mungkin semacam buku lah yang tempat mereka nulis. Kalau ada pengalaman, kalau ada gagasan, kalau zaman sekarang mungkin kalian punya blog, punya itu yang kalian nulis di situ. Itu hipomnemata namanya zaman itu. Jadi pengawasan tadi ya jangan cuma diawasi, sudah Pak, sudah saya awasin, enggak, tulislah, akan lebih paten. Itu yang disebut teknologi diri. Teman-teman boleh kayak buku harian itu loh. Saya enggak tahu hari ini apa masih ada ya generasi Z yang punya buku harian. Nanti pulang dari kampus sampai kamar, hari ini aku jengkel sekali. Wah, segitu dari sini kan loh. Oh, itu lumayan untuk pengenalan diri, teknologi diri tadi. Sudah capek-capek dandan, capek-capek beli baju baru, sepatu baru, ndak ada satupun yang ngelirik, ndak ada yang komentari. Itu kamu tulis di itu. Ini namanya hipomnata. Apalagi punya ide, wah ada ide ini, cepat-cepat ditulis. Ada gagasan nih, cepat-cepat ditulis. Kalau ndak hilang. Mungkin kalian kadang-kadang muncul inspirasi apa? Mungkin saya pengen nulis tentang ini, tapi kalau tidak cepat-cepat ditulis, mesti terus hilang. Kemarin apa ya yang mau saya tulis, mesti begitu. Maka writing jadi salah satu strategi teknologi diri. Nulis saja, tidak usah target macam-macam. Kalian mesti kalau nulis mikirnya, semoga nanti viral Pak, semoga nanti banyak yang nge-like lah. Kamu targetmu gitu ya, tulisanmu palsu mesti. Tidak otentik siapa dirimu. Nulis saja tentang dirimu. Bagian dari pengenalan diri untuk nanti bisa mengarahkan diri. Jadi teknologi diri yang pertama writing. Selain pengawasan diri. Kata Foucault, vigilant adalah prakondisi dari writing. Jadi mengawasi diri sebelum nulis. Nah, sementara nulis juga alat untuk pengawasan diri. Jadi ya dua-duanya saling kerjasama. Jadi menulis tentang diri kita, bahan tulisannya dari introspeksi kita terhadap diri kita. Kemudian sambil nulis sekaligus sebenarnya kita juga sambil mengintrospeksi diri kita. Jadi ini pentingnya introspeksi diri, vigilance yang ditulis. Nah, mulai sekarang mungkin latihan ya, tulislah apa-apa. Ditulis itu lebih mudah nanti kalian memahami dirimu. Kalau ada yang dulu zaman SMP atau SMA pernah punya buku harian, itu sekarang kalian baca, itu sebenarnya saatnya kamu kembali ke belakang. Oh, ternyata saya dulu tipe orang yang kayak gini ya. Nah, mungkin buku harianmu yang lama coba dibuka-buka lagi. Mungkin kalian senyum-senyum sendiri, kalian malu sendiri lihat kata-katamu. Nanti buku harianmu kalau pas jatuh cinta nanti digambari love terus kalau patah hati love-nya dibikin patah terus ini kan kayak gitu dulu. Itu sekarang kamu baca itu kan kamu senang. Iya ya, saya dulu kok naif banget ya aku ya. Lucu banget aku ya, bikin malu saja ya. Dulu begitu padahal waktu nulisnya nangis-nangis itu. Sekarang kamu ketawain, itu alatmu untuk introspeksi. Oh, berarti saya tipe orang kayak gini dulu itu. Sekarang kayak gimana ya, saya harus seperti apa? Jadi yang pertama itu ya, introspeksi, mengawasi diri dan menulis. Teknologi diri yang kedua, ini menarik. Silent and listening. Ternyata penting. Diam dan mendengarkan. Jadi kata Foucault begini, dalam sejarah filsafat setelah eranya Socrates, Plato dengan akademianya yang itu kuat sekali di dialog, belakangan kemudian muncul dorongan gaya pendidikan baru yang sifatnya bukan dialog tapi monolog.
guru ngomong ceramah, muridnya mendengarkan dan diam. Oh, ini kuat sekali juga di abad tengah. Yang sekarang kita kritik habis-habisan, mosok ngajar kok cuma ceramah saja. Tapi ini cara pandangnya agak berbeda. Kata Foucault di situ, bahkan Pythagoras itu di kalangan murid-muridnya, dia punya rumus, murid selama 5 tahun harus diam saja. Diajari dulu. Mereka tidak boleh tanya dan bicara. Bukan urusan pasif atau aktifnya, tapi latihan mendengarkan itu jauh lebih penting. Jadi kunci kamu pinter pertama itu pinter mendengarkan. Jadi latihan mendengarkan yang kritis. Latihan sambil mendengarkan, oh ini ada yang disembunyikan. Oh ini kata-kata apa adanya. Bahkan itu ada tulisan judulnya Risalah Plutarch. Di Plutarch itu ada istilah setelah sekolah kita harus mendengarkan sepanjang masa dewasa kita. Jadi listening skill itu kunci. Jangan kesusu ingin ngomong. Dengarkan dulu, serap dulu sebanyak-banyaknya. Justru kalau kita ada orang ngomong, kita ingin balas ngomong reaktif, secara tidak sadar kita di bawah kendali orang lain. Tapi kalau kita diam, kita tidak ditelan oleh dia yang ngomong. Bayangkan ada temanmu ngomong panjang, kamu dengerin saja terus. Dia maunya kita respon, tapi kita dengar saja. Terus terakhir-terakhir kita cuma ngomong, sudah, ya sudah. Kamu tidak jadi dikuasai oleh dia kan. Coba kamu ngomong, kamu balas. Dia ngomong, kamu balas, ya sudah deh. Kamu sudah larut dalam pancingannya. Maka di antara teknologi diri, ayo latihan mendengarkan. Diam, latihan mendengarkan. Ini jadi kunci. Di situ kita mengupgrade diri kita. Kata Foucault ini loh. Ini perannya diam dan perannya mendengarkan. Diam berarti kita refleksi, mikir, otak kita jalan. Kemudian diam juga berarti kita mengendalikan diri. Kita tidak terseret orang lain, kita tidak reaktif. Bahkan kata Foucault, diam itu bisa saja termasuk strategi resisten. Kita melawan. Karena ada banyak perlawanan dengan diam. Jadi kita diperintah, dimarahi, ditegur, dikritik, diapain, kita diam saja. Sebenarnya ini strategi kita melawan, kita tidak setuju. Jadi diam itu bisa perlawanan, diam juga bisa pengendalian diri, bisa juga momen untuk kontemplasi, juga sekaligus momen untuk menciptakan diri kita. Jadi ketika kita diam, sebenarnya kita menegaskan, aku bukan kamu. Aku versiku, terserah kamu mau apa. Nah, ini pentingnya diam. Mendengarkan juga begitu. Mendengarkan itu bisa bermakna kita sedang belajar. Atau kita sedang bijaksana, tidak ingin motong omongannya orang lain. Mendengarkan juga bisa berarti kita sedang membuka ruang dialog. Bayangkan kalau orang rebutan ngomong, tidak ada saling putus. Kayak kadang-kadang kalau di TV-TV itu loh, kalau acara talk show, acara apa, kadang kan kalau sudah emosi rebutan ngomong. Jadi kalau kita bisa mendengarkan dan diam itu sebenarnya kita membuka ruang untuk dialog. Ayo gantian ngomong, saya diam dulu, kamu ngomong dulu sampai puas, nanti baru saya. Ini kan berarti kalau kita tidak bersedia diam, ya yang terjadi konflik tetap. Jadi diam dan mendengarkan itu membuka ruang dialog. Diam juga bisa bermakna empati. Kehadiran kita yang menerima orang lain. Ya sih, kamu dengan persepsimu, dengan perspektifmu, saya dengarkan. Nah, ini perannya diam. Kemudian diam berarti juga pengakuan dan keseimbangan. Keseimbangan dalam diskusi, wacana juga mengakui hadirnya orang lain. Baik, jadi teknologi diri yang kedua justru
kita harus bisa diam dan mampu mendengarkan. Jadi setelah tadi yang pertama introspeksi diri, melihat ke dalam bila perlu ditulis, sekarang diam dan mendengarkan. Terus, ini lebih dalam lagi. Ini yang belajar tasawuf. Teknologi diri yang ketiga, askesis. Hidup asketik. Orang Jawa ada istilah tirakat. Dalam Islam ada riyadhah. Apa maksudnya? Askesis itu cara kita membentuk diri dengan latihan-latihan tertentu yang melibatkan tubuh, pikiran, jiwa. Kita tafakur, kita meditasi, kita latihan ini, latihan itu. Untuk ini namanya hidup askesis. Ya memang pahit sih, ya memang berat untuk dilakukan, tapi memang ini untuk membentuk diri kita. Jadi kata Foucault dulu zaman Yunani kuno, hidup askesis itu latihan bijaksana, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Jadi orang menarik diri untuk refleksi, kontemplasi, kemudian saling berdialog. Jadi tirakatnya tirakat untuk mencapai kebijaksanaan, kebenaran, kebajikan. Cuma setelah datang agama, ya termasuk Kristen, mungkin termasuk juga Islam, askesis ini kemudian ganti fokus. Kalau zaman Yunani itu untuk menguasai diri, kalau zaman agama-agama itu penyerahan diri pada Tuhan. Tapi dua-duanya jenis askesis. Jadi berarti teknologi diri yang ketiga itu tirakat, latihan untuk membentuk diri kita. Baik, ya kalau dalam Islam mungkin ada istilah uzlah, menarik diri, memasrahkan diri hanya untuk Allah saja. Tapi intinya ya untuk diri kita, wong ini teknologi diri. Apa yang dilakukan dalam askesis? 3 hal. Refleksi, transformasi, dan otonomi. Jadi refleksi lagi-lagi merenungi diri kita dan hidup kita, itu refleksi. Ini kalau dalam Islam, dalam tasawuf, refleksi plus asketis itu puncaknya ketemunya makrifat. Jadi pengetahuan yang sangat dalam. Kemudian transformasi diri. Jadi membuat diri kita lebih bermakna, lebih bermakna. Kualitas kita lebih tinggi. Karena kita sudah tirakat latihan ini, latihan itu, ya tentu saja kualitas kita lebih tinggi. Dan yang ketiga, otonomi. Kemampuan kita membentuk diri. Jadi kita latihan, kemudian terbentuklah diri kita sesuai yang kita inginkan. Kita sekarang kuat, tidak dipengaruhi ini, tidak dipengaruhi itu. Itulah asketik. Jadi kita ulang ya. Teknologi diri itu yang pertama diawali dari vigilance, mengawasi diri, kemudian menulis. Kemudian yang kedua dengan diam dan mendengarkan. Yang ketiga asketis. Yang keempat confession dan self-disclosure, pengakuan dan pengungkapan. Ini tentu saja diinspirasi oleh ya tradisi dalam Kristen kan ada itu pengakuan dosa. Tapi konsepnya ya tidak sekedar seperti pengakuan dosa, makanya ada 2 jenis, exomologesis dan exagoresis. Yang satu kita mengakui dosa pada Tuhan, pada masyarakat dan berjanji untuk tidak mengulangannya lagi. Ini mirip kayak tobat.
Jadi teknologi diri itu kita sadari, kita akui bahwa kita pernah salah, bisa salah. Dan mungkin salah. Tentu saja setelah pengakuan kan mesti perbaikan. Kalau ngaku saja tidak, ya gimana bisa memperbaiki? Kalau di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan itu namanya exomologesis. Kalau di hadapan tokoh tertentu, guru tertentu, dalam rangka biar saya dibimbing untuk jadi lebih baik, itu namanya exagoresis. Tapi mengungkapkan diri dan pengakuan ini penting. Itu tadi, dalam rangka perbaikan diri. Kalau kita tidak ngaku dosa kita, tidak ngaku salah kita, tidak menerima bahwa kita mungkin salah, ya tidak mungkin kita memperbaiki diri. Jadi ini teknologi ini penting. Ya kalau teman-teman punya sakit mental apa, misalnya ke psikolog atau psikiater, itu kan kadang-kadang kita diminta cerita, diminta ngomong apa saja dan kerahasiaan terjamin. Itu mirip seperti pengakuan dosa sebenarnya. Dalam konteks apa? Pengakuan dan pengungkapan ini, confession and self-disclosure ini. Karena salah, dosa, keliru itu kan jadi ganjalan dalam hidup kita. Ungkapkan, keluarkan, perbaiki. Nah, jadi manfaatnya teknologi ini yang pertama membentuk diri kita. Yang kedua transformasi, perubahan. Jadi kita mengubah diri kita jadi lebih baik. Dan yang ketiga, manifestasi kebebasan kita, subjektivitas kita. Bahwa kita sekarang orang yang menguasai, mengontrol, membentuk hidup kita sendiri. Baik ya, jadi teknologi untuk menuju hidup tenang, hidup bahagia, tujuan-tujuan puncak hidup kita yang disebut teknologi diri itu ada 4 teknik yang ditawarkan oleh Foucault. Silahkan teman-teman coba dicek yang cocok mana. Ini tawaran ya, bisa ya, bisa enggak. Jadi yang pertama kita sebut saja introspeksi diri dan menulis. Yang kedua diam dan mendengarkan. Yang ketiga asketik. Dan yang keempat confession and self-disclosure. Ngaku salah, mengungkapkan diri apa adanya, kemudian memperbaiki diri. Inilah 4 teknik untuk kita bisa hidup tenang dan bahagia, mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Baik, sampai di sini masih santun ya teorinya, masih nyambung. Sekarang mulai yang agak ngeronjal-ngeronjal teorinya. Ini mulai agak mikir sekarang tentang kesehatan mental. Menurut Foucault, yang kita sebut sehat mental, waras tidak waras, sehat tidak sehat, itu bukan kondisi objektif. Tapi konstruksi sosial yang bergantung pada konteks historis, budaya, dan politik. Seperti saya bilang tadi, ini semacam kesepakatan yang punya kekuasaan yang memutuskan kalau begini itu sehat, kalau begitu tidak sehat. Kalau ini masih kategorinya waras, nah kalau itu kategorinya tidak waras. Jangan-jangan kalian yang merasa waras itu bisa saja tidak waras kalau kesepakatannya ganti. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kayak dulu Ronggo Warsito. Jadi ketika orang semua tidak waras, ya yang tidak waras ini disebut waras. Mungkin zaman dulu ada perilaku-perilaku yang kalau pakai kacamata sekarang itu tidak normal, itu tidak waras. Tapi di zaman itu ya normal saja, waras saja. Zaman dulu kalau ada laki-laki istrinya ratusan, itu hebat. Ya kan? Dianggap laki-laki, enggak sembarangan orang bisa punya koleksi perempuan banyak zaman dulu. Tapi zaman sekarang,
Kalau ada orang istrinya poligami saja, mau 2 itu rame sudah dianggap. Jadi standar kepantasannya berubah, standar kenormalannya berubah. Ya. Dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, maka simbah saya bisa 12, ada yang 14 punya anak. Sekarang kalau ada yang begitu, orang anggapnya, wah kamu itu tidak mikir apa ya, orang akan bilang begitu. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu sebenarnya kesepakatan sesuai zamannya saja. Nah, jadi kalau pakai teorinya Foucault ini, kalau kalian merasa tidak baik-baik saja, mungkin santai saja. Mungkin kalian sebenarnya baik-baik saja, cuma standarnya beda. Tidak apa-apa, tidak terlalu gelisah. Nah, ini kata Foucault begitu. Kenapa kok dia punya pandangan begitu? Ini nanti diawali dari pandangannya tentang namanya relasi kuasa.